Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dewi Mayang Gresik. Cerita ini ditulis oleh Yasmin Rumi, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dewi Mayang Gresik. Walaupun keadaan tidak baik-baik saja, Cinda lega setelah melihat Kalawa. Untung lampu datang. Kami... Naiklah, ceritakan dalam perjalanan. Cinda naik ke kereta, duduk di sebelah Arya dan mulai menceritakan kejadian yang mereka alami seraya kuda terus berjalan. Empu pasti tahu siapa begundal itu, dia bermata satu. Raka Balu hanya diam saja mendengarkan rentetan peristiwa dengan perasaan gelisah. Entahlah, tapi gelisah itu juga dirasakan oleh seluruh penghuni istana, bahkan Dayang Sri Pinai yang memandang ke atas ada burung gagak yang berkicau di dahan pohon nyato. Ia melihat arah terbang burung itu begitu unik, kemudian kembali berpaling dengan seraut gelisah. Muyin, sosok yang selalu mendampingi Dayang Sri Pinai, ikut menengok ke arah pohon melihat burung itu terbang berputar-putar di udara, kemudian berbalik lagi ke rantainya diinggapi berulang-ulang. Kenapa burung itu melakukan hal itu? Apa itu pertanda ia akan kawin? Apa yang membuatmu berpikiran seperti itu? Burung itu dia sedang mengabarkan sesuatu. Kita harus pergi, Muyin. Tidak peduli seberapa besar karma yang akan diterimanya nanti karena melanggar sumpah bahwa dirinya tidak akan pernah sekali-kali keluar dari wilayah Telaga Bahandang. Makhluk itu merubah wujud menjadi seekor burung. Besar kepakan sayap seolah mengibar seluruh alam. Dengan tunggangannya itu, Dayang Sri Pinai melesat menembus dimensi meninggalkan Telaga Bahandang. Sekedipan mata tahu-tahu Dayang Sri Pinai sudah berada di tempat Raka Balu sedang berlalu. Kuda yang dikendalikan Arya sampai meringkih keras dan berhenti mendadak saat cahaya hijau terang perlahan mendekat lalu menampakkan diri. Siapa kau? Tahan, Arya. Arya yang sudah berancang-ancang ingin menyerang harus urung dicegah kakaknya. Raka Balu bergegas keluar dari kereta menghampiri Dayang Sri Pinai yang masih duduk di tunggangannya. Arya justru terperangah tatkala kakaknya sedikit membungkuk memberi salam dengan hormat pada wanita yang tidak diketahuinya itu. Ada apakah gerangan Dayang Sri Pinai tiba-tiba datang? Wanita itu tidak langsung menjawab, matanya melirik gelisah ke arah kereta, nafasnya terhela panjang beberapa kali. Kemalangan yang anakku alami membuatku harus datang mencegah perjalanan pulang kalian. Arutala, akan ada hal besar yang terjadi dan kau harus berjanji padaku agar Kalawa tidak murka. Pemberitahuan Dayang Sri Pinai sangat membingungkan dan ambigu, sulit bagi Raka Balu untuk mencerna intisari ucapan itu. Apa maksudmu, wahai Dayang Sri Pinai? Kemarahan Kalawa akan membangkitkan adiratna jiwa dalam dirinya, dan itu akan berdampak dengan kandungannya. Aku yakin dia belum bisa mengendalikan energi besar itu. Raka Balu pun terperangah, baru tahu akan hal itu. Bagaimana seandainya kemarin-kemarin Kalawa dilanda kemarahan lalu membangkitkan adiratna jiwa dalam dirinya. Untunglah Kalawa adalah manusia dengan sejuta kelembutan dan hati yang baik, tidak mudah marah juga tersinggung. Sekarang aku harus pergi, kupercayakan anakku kepadamu, Raka Balu. Dayang Sri Pinai tidak bisa meninggalkan tempatnya lebih lama dari ini. Ia harus segera kembali dengan begitu banyak harapan yang digantungkannya pada Raka Balu. Masalah semakin pelik. Raka Balu masih berdiri bingung setelah kepergian Dayang Sri Pinai. Ia mengingat-ingat hal besar apa yang akan membangkitkan adiratma jiwa dalam diri Kalawa. Benarkah akan ada sesuatu?
Sebesar apa hal itu hingga membuat Kalawa murka? Kakak, apa yang terjadi sebenarnya? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Raka Balu pun segera masuk ke dalam kereta meminta Arya segera melajukan kuda. Pikirannya berkecamuk sepanjang perjalanan pulang. Namun belum jauh berjalan, angin tiba-tiba menderu langit hitam seolah membentuk pusar hitam di atas kepala. Sadarlah Raka Balu, memang ada hal besar yang akan terjadi. Ternyata Kumbara datang membawa bala bantuan untuk menghabisi Kalawa juga Raka Balu setelah kembali dari Suralaya dan dapat perintah dari Dewa Tahatala untuk menghabisi keduanya. Arya tersentak, dua sosok bertudung jubah hitam tiba-tiba menghadang. Sebelum Arya bertanya, Raka Balu lebih dulu keluar dari kereta menghadapi Kumbara dan Jagapati. Ternyata kau memiliki permaisuri yang sangat bodoh. Aku meminta permaisurimu untuk menghabisi Dewi Maya Gresik dengan tangannya sendiri, tapi dia justru menyuruh Begundal untuk melenyapkannya. Dia akan merasakan akibat dari keingkarannya. Raka Balu sedikit terkejut mendengar ungkapan Kumbara. Barang sedikit pun tidak menyangka jikalau Danum terlibat dalam konspirasi untuk melenyapkan Kalawa. Bukan hanya Raka Balu yang terkejut, pun dengan Arya dan Cindai. Kendati begitu, Raka Balu berusaha untuk mengendalikan segala bentuk emosinya, tidak ingin lekas terpancing oleh Kumbara. Bukankah pecundang namanya memanfaatkan orang lain untuk menyelesaikan tugasmu, Kumbara? Dari Suralaya sampai ke Bentala kau memburu istriku demi menunaikan mandat. Ternyata kau sudah tahu runtut sejarahnya. Baguslah. Aku datang memang sebagai malaikat maut untukmu dan istrimu, Arutala. Waktuku tersisa sedikit dan akan aku selesaikan tugasku malam ini, Arutala. Raka Balu maju selangkah menyatakan tiada ketakutan dalam dirinya meski menghadapi Kumbara dan Jagapati sekaligus. Spontan Raka Balu menoleh saat Arya melompat berdiri mensejajarinya. Jangan coba untuk melawan mereka, Arya. Bawalah Kalawa pulang sekarang dan jangan pernah datang ke sini lagi. Sekalipun aku tidak kembali ke istana. Apa maksud kakak? Bukan menjawab, Raka Balu meminta Arya segera pergi. Dengan tegas Raka Balu meminta Arya untuk segera pergi membawa Kalawa dan yang lainnya. Selain karena berbahaya, Raka Balu sangat mengkhawatirkan kondisi Kalawa dan kandungannya. Namun demikian, Arya menentang perintah itu. Mana mungkin dirinya membiarkan Raka Balu menghadapi dua orang yang tampaknya bukan orang biasa. Arya mendekati kereta meminta Cindai untuk mengambil alih tugas kusir. Tentu Cindai menolak karena ia tidak cakap, bahkan tidak bisa sama sekali mengendalikan kuda. Asal kau tetap memegang tali pengekang, semua akan baik-baik saja. Pergilah sekarang, Cindai. Waktunya tak banyak, ekor matanya menangkap pertarungan kakaknya yang baru saja dimulai. Tapi Arya sontak memotong ucapan Cindai sembari memberikan sebuah ajimat miliknya berbentuk gelang dari akar bahar. Pergilah sekarang, aku percaya padamu. Pada akhirnya Cindai terpaksa memberanikan diri mengambil posisi sang kusir. Kemudian pergi bermodalkan nekat. Semua pun dilakukannya demi menyelamatkan Kalawa yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Beruntung di pertengahan jalan Cindai berpapasan dengan para hulu balang yang diutus Raja Kelayang Tanjung untuk menyusul Raka Balu yang dipimpin oleh Jata. Lelaki itu hampir tersungkur sebab mendekati kereta dengan terburu. Apa yang terjadi? Di mana Empu? Jata kecolongan, biasanya ia selalu pergi kemana Raka Balu pergi. Tetapi malam ini memang ada tugas lain yang harus diselesaikannya sehingga kepergian Raka Balu pun tidak diketahuinya. Empu di sana, kita harus segera membawa Nyayu pulang. Nyayu pendarahan. Jata tersentak. Bagai kilat ia melompat duduk mengambil alih tali pengekang dari tangan Cindai. Tidak lupa memberi aba-aba pada para hulu balang untuk terus menyusul Raka Balu. Sementara dirinya akan membawa Kalawa pulang dan kembali setelah itu. Seperti Cindai, pertarungan 4 orang itu tampak sengit. 2 lawan 1 tidaklah seimbang meski Raka Balu bisa saja mengalahkan kedua musuhnya seorang diri. Alih-alih mengindahkan cegahan Raka Balu, Arya malah terjun ke medan laga turut tandil. Mendadak Jagapati melesat menghadang langkahnya. Pandangan itu sangat tajam dan bengis. Sadarlah Arya bahwa orang yang menghadangnya berilmukan tinggi. Kau lawanku.
Di akhir kalimat Jagapati menyerang secara membabi buta membuat Arya kewalahan menangkis serta mencari celah untuk membalas serangan. Di sisi lain ada Raka Balu yang sedang berhadapan dengan Kumbara. Aku akan menghabisimu lebih dulu, Arutala. Jangan sungkan. Keduanya maju berbarengan, bentakan nyaring terdengar dari Kumbara yang menyerang Raka Balu. Tapi serangan itu dipatahkan dengan mudah oleh Raka Balu, memantik kemarahan dalam diri Kumbara. Hanya dengan 3 jurus dan 1 kali tendangan berputar sudah membuat Kumbara terlentang di tanah, sudut bibirnya mengalirkan darah ketika telak terkena hantaman tinju Raka Balu. Kumbara mengeram marah tidak terima walaupun sebelumnya Kumbara sudah tahu bahwa Raka Balu lebih tangguh darinya, tapi tidak memupuskan hasrat Kumbara untuk terus melawan. Ia bangun tertatih memegangi bagian rusuk yang serasa patah akibat tendangan keras Raka Balu. Perlahan matanya terpejam, kedua tangannya merentang sembari merapal mantra, lalu terdengar gemercik air dari sungai bergerak naik ke atas. Dalam sekali bentakan, Kumbara menghantam telapak tangan ke tanah. Dengan tenaga dalam mengerahkan air dalam sungai itu serupa ular yang meliuk ganas menyerang Raka Balu. Begitu cekatan Raka Balu menghindar tapi nyaris menghantam tubuhnya karena konsentrasi yang terpecah mencemaskan Arya. Sedepa dari Raka Balu, Arya roboh tersengal setelah Jagapati merapal 1 ajian untuk melumpuhkannya. Arya merasa dadanya sakit luar biasa hingga tidak kuasa dan terjatuh tepat di dekat kaki Jagapati. Jantung Raka Balu berdegup kencang melihat sinar keunguan dari mata belati yang dikeluarkan Jagapati untuk menikam Arya spontan. Raka Balu menggunakan jurus Tirta untuk melawan Kumbara. Dalam sekejap mata, liukan air yang menyerangnya berubah beku. Kurang ajar. Kumbara mundur dan kian murka. Dengan gerakan cepat Raka Balu menendang belati itu hingga menancap di tanah. Sekali ayun mando tajam menyapu dada Jagapati hingga terdengar jeritan panjang. Kendati demikian, Jagapati tidak tumbang meski separuh tubuhnya terkena sabetan panjang mando Raka Balu. Oleh sebab itu, Raka Balu menggunakan jurus Bayu guna menyerap seluruh oksigen yang ada di sekitar Jagapati, membuatnya benar-benar tumbang tidak bergerak lagi. Raka Balu lengah, keadaan itu dimanfaatkan Kumbara untuk menyudahi pertarungan. Ia mengeluarkan ajian sangkai. Musnahlah, Arutala. Kakak! Aryala yang sontak bangun menghalau serangan dahsyat itu hingga cenakas miliknya meleleh bagai lilin. Juga tangan kanannya yang turut hangus menjadi abu. Teriakan kesakitan Arya memecah keheningan, melolong hingga jauh terbawa desau angin. Seandainya ajian sanggai mengenai bagian vital, maka dipastikan Arya musnah menjadi butiran debu. Arya! Melihat ada celah lagi, Kumbara meraih belati beracun yang tertancap di tanah yang menerjang Raka Balu sampai terjungkal membuat mando terlepas dari genggaman. Sekali lompatan, Kumbara menikam tepat di bagian dada kiri Raka Balu, menekannya hingga dalam mengoyak jantung. Matilah membusuk dengan racun itu. Tawa Kumbara membahana. Sekian detik tawa itu mendadak tidak terdengar lagi. Suasana pun senyap. Kumbara terdiam dengan bola mata melebar menunduk ke bawah melihat mata urak yang menancap tepat di jantungnya setelah Raka Balu susah payah balas menikamnya. Ternyata itulah guna mata urak yang Ki Keramat berikan. Lelaki sepuh itu memang sudah tahu hal besar ini akan terjadi. Kumbara roboh, nyawanya melayang seketika. Di samping jasad Kumbara, Raka Balu sedang berjuang melawan maut, disertai sakit luar biasa efek racun yang mulai menjalari tubuh. Beruntung Raka Balu terlahir anomali yang mana jantungnya terletak di sisi sebelah kanan sehingga belati itu tidak mengenai jantungnya. Raka Balu dan Arya terkapar di tanah setengah mati sedangkan jasad Kumbara dan Jagapati perlahan memudar menjadi serpihan abu. Perlahan sirna tertiup angin kembali ke Suralaya. Arya merangkak mendekati Raka Balu dengan rasa sakit yang teramat setelah kehilangan tangan kanannya. Dilihatnya reaksi racun serupa sulur-sulur berwarna ungu kehitaman perlahan menjalari tangan. Bahkan wajah Raka Balu yang pucat pasir kehilangan banyak darah. Maafkan aku yang tidak berguna ini, kakak. Arya segera menotok bagian dada juga pelipis Raka Balu untuk menghentikan sementara penyebaran racun dalam tubuh. Sejurus kemudian ia pun ambruk turut tidak sadarkan diri. Para utusan tiba tidak lama itu mendapati kakak beradik dalam keadaan mengenaskan. Seorang hulu balang berteriak memberi perintah pada yang lain agar segera membawa Raka Balu dan Arya ke istana.
Jata pun menyusul sesaat kemudian dan bertemu tidak jauh dari istana. Ia terkejut sekali melihat keadaan Arya apalagi Raka Balu yang benar-benar diambang kematian. Aku terlambat, Empu. Keterlambatan disebabkan membantu Ruknila yang tengah mengurus Kalawa, belum lagi menjadi saksi sidang panas di Balai Irung saat kejahatan Danum terbongkar melalui pengakuan Murti. Malam itu menjadi malam paling kelam dan bersejarah bagi Raja Kelayang Tanjung. 2 kali pengkhianatan terjadi di keluarganya. Aku tidak menyangka kau akan berbuat serendah ini, Danum. Ketahuilah, kau lebih hina dari para begundal itu. Kemarahan Raja Kelayang Tanjung tidak terbendung lagi. Tidak habis-habisnya menghardik Danum, seluruh harapan dan kepercayaannya runtuh seketika. Sesak dada Raja Kelayang Tanjung gara-gara perbuatan gila menantu kesayangannya. Biji gandum yang sempat bertunas pun hilang tiba-tiba. Itulah akibat dari keingkarannya terhadap Kumbara yang berjanji akan melenyapkan Kalawa dengan tangannya sendiri. Tapi ternyata Danum melakukan hal di luar dugaan. Danum bersimpuh menyembah memohon dengan segenap penyesalan agar Raja Kelayang Tanjung dan seluruh keluarga kerajaan memaafkan dirinya. Aku melakukannya karena tidak ingin kehilangan kasih sayang Kanda dan juga Ayahanda. Aku mohon maafkan aku. Raja Kelayang Tanjung mendengus membuang muka jijik. Dengan pembelaan Danum, apapun itu menyesal sudah tiada artinya. Raja Kelayang Tanjung enggan memberikan maaf. Sekalipun memberi tetap tidak akan mengubah kekecewaannya. Lepas atribut kebangsaanmu dan mulai sekarang kau bukan anggota kerajaan lagi. Kau bukan menantuku dan kau bukan istri anakku. Ayahanda tidak bisa memutuskan sepihak. Aku istri Raka Balu, biarkan dia yang memutuskan. Apalagi yang kau harapkan? Mengapa kau kekeh bahwa Raka Balu akan memaafkanmu setelah kau melakukan hal sekeji ini? Kau kira Raka Balu orang bodoh bisa kau tipu dengan sejuta alasan kehamilanmu? Sejujurnya Raka Balu sudah yakin kau tidak mengandung, mengingat perutmu masih rata-rata saja. Hanya kamu yang meyakinkannya untuk tetap percaya padamu. Sekarang tempatmu bukan di harem, tetapi di ruang penyiksaan. Danum diseret bersama Murti dijebloskan ke penjara yang berlainan. Tak sampai di situ, Raja Kelayang Tanjung juga akan mengutus Jata untuk mencari Suratma yang telah berkonspirasi. Kini apa yang mati-matian dipertahankan Danum harus pupus begitu saja. Dirinya bukan hanya kehilangan gelar permaisuri, tapi juga kehilangan Raka Balu, sosok yang sangat dicintainya sampai rela melakukan apapun demi Raka Balu tidak berpaling. Sayang riwayatnya tamat dengan hina. Ayahanda tidak bisa melakukan ini kepadaku. Teriakan Danum menggema ketika dirinya dibawa paksa oleh 2 hulu balang setelah Raja Kelayang Tanjung mencabut status kebangsawanannya. Ia marah dan tidak terima didepak dari anggota kerajaan dengan sehina ini. Kemarin orang-orang memandangnya segan, tapi kali ini penuh cemooh dan sinis. Kelakuannya bahkan berimbas pada sang ayah yang seorang mahapati dari negeri seberang. Malu. Jangan tanyakan lagi saat nanti utusan tiba mengantarkan sepucuk surat atas penghukuman Danum pada ayahnya. Sementara di luar Balai Irung, keadaan kisruh setelah Jata datang membawa kakak beradik yang terluka parah. Panggil Bomo sekarang. Dibantu para hulu balang, Jata membopong Raka Balu dan Arya ke kamar terdekat untuk segera diberi pertolongan. Beberapa bomoh andalan istana segera datang mendapatkan Dita. Fat langsung memberitahu Raja Kelayang Tanjung atas kedatangan Raka Balu dan Arya. Bagaimana keadaan mereka? Gusti Raja lihat saja sendiri. Fat pun tidak sampai kata ingin memberitahu kondisi Raka Balu dan Arya sesungguhnya. Lekas-lekas Raja Kelayang Tanjung mendatangi kamar tersebut. Tepat di ambang pintu langkah Raja Kelayang Tanjung berhenti. Matanya tidak berbinar lagi melihat para bomoh tengah berjibaku menangani kedua putranya. Anakku. Raja Kelayang Tanjung sampai tidak bisa berkata lagi. Keadaan Raka Balu dan Arya yang mengenaskan mengantarkan pedih yang melubuk di ulu hati. Bagaimana tidak?
Kedua putra kebanggaannya terbaring dalam keadaan sekarat. Raja Kelayang Tanjung mendekat. Bagaimana keadaan anakku? Seperti yang Gusti Raja lihat, Batara Arya dipastikan sembuh meskipun telah kehilangan satu tangannya. Tapi untuk Batara Rakabalu, salah satu Bomo itu malah menggantung ucapannya sehingga Raja Kelayang Tanjung gusar mendesaknya agar tidak bertele-tele. Batara Rakabalu terkena racun yang mematikan, Gusti Raja. Sulit bagi kami untuk tahu racun apakah ini karena tidak pernah melihat reaksi yang ditimbulkan membentuk sulur-sulur demikian. Tetapi penyebaran racunnya terhenti karena beberapa bagian penting tubuh Batara Rakabalu telah ditotok. Lega Raja Kelayang Tanjung mendengarnya, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama ketika Bomoh kembali melanjutkan penjelasannya. Keadaan Rakabalu sekarang bagai buah si malakama. Jika totok dilepaskan, Rakabalu akan sadar. Tapi racun akan kembali menjalari tubuh dan itu mengakibatkan pembusukan seluruh organ. Sekalipun Bomoh paling handal di jagat Bentala tidak akan tahu penawar racun itu. Hanya penghuni Suralaya yang bisa mengobatinya. Hancur harapan Raja Kelayang Tanjung mendengar akhir penjelasan Bomoh. Apa tidak ada satupun di antara kalian yang tahu racun apa ini dan apa penawarnya? Para Bomoh yang ada di sana kompak menggeleng menanggapi pertanyaan itu. Lemas tungkai kaki sang raja menghadapi kenyataan pahit untuknya kesekian kali. Apa hendak dikata Rakabalu akan seperti itu selama belum ditemukan penawar untuk membersihkan racun yang bersemayam dalam tubuhnya? Atau mungkin sepanjang hayat akan terbaring tidak sadarkan diri. Apa kesalahanku di masa lalu sehingga anak-anakku harus mendapatkan takdir buruk seperti ini? Lantaran takdir buruk itu, dunia Raja Kelayang Tanjung harus luluh lantah. Didekatinya Rakabalu memandang seksama dengan mata mengembun. Sulur-sulur kehitaman itu hampir memenuhi wajah anaknya yang berwibawa. Kau harus sembuh demi kami, Rakabalu. Dan mungkin telah mengecewakanmu, tapi ada Kalawa dan calon anak kalian yang membutuhkanmu. Meneteslah bulir kesedihan itu tatkala lirihnya kenyataan. Seironi inikah kehidupan? Raja Kelayang Tanjung tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Kalawa mengetahui keadaan Rakabalu. Meski keduanya telah berpisah, tapi bendangan cinta tampak nyata pada keduanya. Kemudian Raja Kelayang Tanjung beralih mendekati Arya yang juga terbaring tidak sadarkan diri. Kemarin fisik anaknya begitu sempurna, tapi kini tiada lagi tangan yang selalu menyalaminya dengan takzim. Tangis Raja Kelayang Tanjung akhirnya meledak. Ia meraung memeluk Arya yang telah kehilangan satu anggota tubuh demi menyelamatkan kakaknya. Semua orang tahu bahwa Arya bukanlah darah daging Raja Kelayang Tanjung. Demikian orang-orang juga tahu bagaimana kasih sayang Raja Kelayang Tanjung terhadap Arya, yang sama besar seperti kasih sayangnya terhadap Rakabalu. Kalian harus segera pulih. Karena kalian berdua harapan dan kebanggaan ayah. Jata menunduk kian dalam, tak kuasa menyaksikan kedukaan Raja Kelayang Tanjung. Selama berpuluh tahun mengabdi, baru kali ini Jata melihat kesedihan Raja Kelayang Tanjung dan setegah Raja Kelayang Tanjung. Belum lagi Ruknila yang nanti akan tahu sekarang wanita itu sedang gelisah menunggui Bomo yang sedang memberikan pertolongan pada Kalawa. Ada perasaan tidak menyangka di saat Kalawa dan calon bayinya masih bisa diselamatkan, padahal entah berapa banyak luka goresan dan tusuk di tubuhnya. Apalagi ia sempat terperosok dalam sungai yang menyebabkan mengalami pendarahan. Dia, Kalawa, anak dari Dewata Ramangkara dan janin yang dikandungnya darah daging Rakabalu, sudah pasti sekuat ayahnya. Kala Ruknila masih membersamai Bomo merawat Kalawa, ada yang kepercayaannya datang membisikkan kabar mengenai Rakabalu dan Arya. Apa? Pekikan Ruknila mengejutkan orang-orang yang ada di kamar itu. Matanya membeliak takut tanpa pikir panjang pergi memastikan keadaan anaknya.
Sama seperti Raja Kelayang Tanjung, bahkan lebih parah, Ruknila menjerit histeris disuguhi pemandangan yang memilukan. Ia menghambur memeluk Raka Balu, menggoyang-goyangkan tubuh berharap anaknya itu membuka mata. Apa yang terjadi dengan anak-anakku? Raja Kelayang Tanjung berusaha menghentikan aksi Ruknila yang mencoba untuk menyadarkan Raka Balu dan Arya. Mungkin Arya akan sadar secepatnya, tetapi tidak ada kemungkinan bagi Raka Balu. Tolong lakukan sesuatu untuk anakku. Hentikan istriku. Kita harus bersabar mencari jalan untuk membuat Raka Balu tetap hidup. Ruknila jatuh bersimpuh tersenduh di antara ranjang. Seorang ibu mana sanggup menghadapi kenyataan seperti itu. Kesedihan Ruknila juga akan dialami oleh Kalawa. Sialnya, ia siuman lebih cepat saat Raja Kelayang Tanjung belum siap memberitahunya tentang tragedi naas itu. Kalawa tersadar setelah semalaman pingsan. Bangun-bangun tubuhnya terasa pedih dan ngilu di mana-mana. Cinda yang setia menunggu segan memanggil Bomoh ketika melihat Kalawa siuman pun melapor juga dengan Ruknila. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Ia sengau dan parau. Seingatnya terakhir kali ia dikejar begundal dan jatuh ke sungai. Cinda melirik Ruknila yang diam seribu bahasa. Wanita itu tengah berpikir keras bagaimana memberitahu Kalawa supaya tidak syok dan panik. Kalawa menoleh ke arah Ruknila tanpa ucapan menuntut penjelasan walau singkat. Terpaksa Ruknila harus mengatakan apa yang didengarnya dari Cinda sebagai saksi dan juga berterus terang tentang keadaan Raka Balu. Nak, sejujurnya ibunda belum ingin membahas ini. Karena kau baru saja siuman, tapi kau akan terus bertanya tentang semuanya. Dengan sejelas-jelasnya, Ruknila memaparkan bagaimana Kalawa bisa kembali. Lantas di mana Kanda? Maksudku empuh. Ia tidak nyaman ketika salah memanggil Raka Balu di depan Ruknila. Ruknila memandang Cinda sejenak. Tampak keraguan yang sangat besar di wajahnya. Tarikan dan embusan nafasnya terdengar berat sebelum menjawab rasa penasaran Kalawa. Jangan sungkan, ibunda sudah tahu alasan Raka Balu melepaskanmu. Kalian bukan tidak saling cinta, jadi kau tetap pantas memanggilnya dengan itu. Iya ibunda, Pak. Boleh aku bertemu Kanda? Untuk sekarang kau tidak bisa bertemu dengannya, karena dia sedang melakukan perjalanan mengantar Danu pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kau harus sabar menunggunya kembali. Semula Ruknila tidak ingin berbohong, tapi melihat Kalawa seantusias itu ingin bertemu Raka Balu membuatnya tidak sampai hati. Akhirnya dengan terpaksa berbohong, bukan tidak sebab hati Ruknila melakukan itu pada Kalawa. Kalawa mengangguk saja menyangka Raka Balu memang sedang melakukan perjalanan. Padahal Raka Balu telah berkorban sampai titik terakhir untuk Kalawa dan calon anak mereka. Apa yang Dayang Sri Pinai katakan benarlah adanya, bahwa pengorbanan Raka Balu kali ini sungguh mematahkan kutukan Danum. Keduanya bisa kembali bersama, tetapi apa guna pengorbanan itu sekarang bila tidak ada kesembuhan untuk Raka Balu? Semuanya tampak sama berakhir sia-sia karena kenyataannya tidak ada harapan bagi Kalawa dan Raka Balu untuk bisa bersama lagi dalam keadaan seperti itu. Ruknila berusaha menyembunyikan kebohongan, begitu ketara kesedihan yang terpindai di wajahnya walau ada seulas senyum. Ia tak sampai hati bila Kalawa harus kembali menelan pil pahit saat baru saja melalui hal menyakitkan. Bagaimana dengan kandunganku? Kali ini Ruknila menjawab dengan jujur bahwa dua janin dalam rahim itu baik-baik saja meski sempat mengalami pendarahan hebat. Kalawa lega sesaat setelahnya meringis sambil bergidik teringat pertemuannya dengan Suratama. Ayahanda telah mengutus Fat untuk mencari begundal itu. Bagaimana ayahanda bisa tahu dan bagaimana sebenarnya aku bisa pulang, ibunda? Cinda yang menceritakan semuanya dan kau pulang bersama Raka Balu yang pergi mencarimu. Ia merasa sebak sekali ketika harus kembali berbohong. Bukan keinginannya, hanya ingin Kalawa tahu di saat keadaannya lumayan terkendali. Tapi entah sampai kapan, yang jelas saat ini Kalawa harus dalam keadaan tenang.
Pandangan Kalawa beralih ke arah Cindai. Beberapa luka di tubuh dayangnya itu mengingatkan Kalawa betapa mengerikan kejadian semalam. Kalawa tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya mereka kedapatan dengan Suratama. Hal-hal yang tidak diinginkan itu membuatnya ingin hilang ingatan saja bila mana memang terjadi. Tak lama berbincang, Ruknila menginginkan Kalawa beristirahat. Pun dengan Cindai yang dimintanya untuk turut beristirahat biar Nala yang akan mengurusi segala keperluan Kalawa. Cindai pamit lebih dulu sementara Ruknila masih memberikan wejangan pada Nala agar telaten merawat Kalawa. Setelahnya ia pergi, tidak jauh dari tempat Kalawa seorang hulu balang menghampiri Ruknila mengabarkan perihal Arya yang kini telah melewati masa kritis. Benarkah? Ia tidak percaya. Segera Ruknila mendatangi kamar yang ditempati Raka Balu dan Arya. Namun hanya ada beberapa dayang yang sedang mengemasi tempat itu, sedangkan penghuninya telah dipindahkan ke tempat masing-masing. Karena Arya yang lebih dulu siuman, tentu Ruknila mendatangi anak tirinya itu. Arya terbaring lemah di peraduan, matanya sedikit mengembun memandang nanar langit kamar. Arya. Panggilan lembut itu membuat pemilik nama menoleh. Selaras Ruknila melangkah, Raja Kelayang Tanjung pun tiba. Ayahanda, Ibunda. Arya berusaha bangun, tetapi bersamaan dengan itu Raja Kelayang Tanjung buru-buru mencegahnya. Tetap berbaring, keadaanmu masih lemah, Arya. Kondisi yang mengenaskan di depan mata membuat Raja Kelayang Tanjung beserta istri sebisanya menahan sedih. Apalagi melihat bola mata Arya tampak berkilat tergenang air mata. Kau memang kehilangan satu tanganmu, tapi ayah yakin bahwa kau melakukan sesuatu yang besar untuk itu. Ayah mohon jangan bersedih, nak. Aku sedih bukan karena kehilangan satu tangan ayah, tapi aku marah pada diri sendiri yang tidak bisa membantu kakak. Aku memang selalu jadi bebannya seandainya aku menuruti ucapannya mungkin. Sebenarnya apa yang terjadi, Arya? Cindai mengatakan ada dua orang yang datang menantang kalian. Siapa mereka? Arya diam sejenak mengenang kembali peristiwa paling menegangkan antara mereka. Meringis setiap kali teringat bagaimana Ajian Sanggai menghanguskan tangan serta Raka Balu yang ditikam begitu sadis oleh Kumbara. Aku tidak tahu siapa mereka yang tiba-tiba datang menantang. Aku hanya mendengar orang-orang itu memanggil kakak dengan nama Arutala dan sebab pertikaian mereka. Aku pun tidak tahu karena mereka menyerang tanpa banyak omong. Penjelasan Arya tidak begitu rinci membuat rasa penasaran Raja Kelayang Tanjung tidak terjawab. Begitupun Ruknila, wanita itu ikut duduk berbarengan dengan suaminya, kembali menanyai Arya tentang yang sebenar-benarnya terjadi. Aku benar-benar tidak tahu ada masalah apa mereka dengan kakak. Namun sebelum itu kami dicegat oleh seorang wanita cantik sekali. Aku rasa wanita itu bukan manusia, karena datang dengan seekor burung besar yang jadi tunggangannya. Bahkan kakak memberi salam dengan hormat kepadanya. Anehnya wanita itu juga memanggil kakak dengan nama Arutala. Sampai di sini Raja Kelayang Tanjung masih belum menemukan titik terang atas ketidakpahamannya. Pasangan suami istri itu menoleh saling pandang. Apakah mungkin dua orang itu suruhan Danum juga? Bukan, mereka bukan suruhan Danum, tapi sebaliknya Ibunda. Salah satu dari mereka mengakui telah memperdaya Danum untuk melenyapkan Kalawa, tapi Danum malah meminta begundal yang membuatnya harus menerima balasan atas keingkarannya. Raja Kelayang Tanjung tidak bisa berkata-kata lagi. Kedengkian Danum terhadap Kalawa membuat Raja Kelayang Tanjung teringat akan sosok Amala. Sebagaimana Amala berbuat keji karena dengki, serupa itu pula perbuatan Danum. Benarlah iri dan dengki akan membawa pada kebinasaan sama halnya dengan Danum dan Amala. Di mana kakak sekarang? Bagaimana keadaannya? Raja Kelayang Tanjung mendesak panjang. Riak wajahnya tersirat sedih yang amat dalam.
Raka Balu adalah putra kebanggaannya. Bagaimana Raja Kelayang Tanjung tidak mendulang sedih? Raka Balu tidak akan bisa membuka mata sampai mendapatkan penawar racun yang ada dalam tubuhnya Arya. Lirih terdengar ketika ayahnya menyaut sehingga Arya bisa merasakan apa yang dirasakan dan melihat apa yang tampak di seraut senja itu. Aku yang menotok tubuhnya agar penyebaran racun itu terhenti. Maaf, aku hanya bisa melakukan itu dan aku menyesal karena kakak tidak akan sadar selama totokan tidak dilepaskan ayahanda. Apa bedanya seandainya kau tidak menghentikan penyebaran racunnya? Setidaknya kita masih punya harapan dan waktu untuk berusaha menemukan penawar racun itu. Tapi racun itu dibuat oleh penghuni Suralaya. Merekalah yang datang ke Bentala ini untuk menghabisi kakak dan Kalawa. Raja Kelayang Tanjung lebih tercengang lagi saat mendengar musuh yang kedua anaknya lawan bukanlah manusia biasa. Jadi racun itu... Semula harapan Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila di atas segalanya mampu menemukan penawar racun untuk Raka Balu. Tapi yang didengar baru ini seolah memupus segala harapan itu. Karena segala apa yang ada di Suralaya tidak akan pernah ditemukan di bumi. Segera Raja Kelayang Tanjung berpamitan. Ia hendak menyendiri agar bisa berpikir keras untuk mencari solusi cepat atas masalah rumit yang menimpa anaknya. Perbanyaklah istirahat agar keadaanmu lekas pulih, Arya. Ruknila pun pergi menyusul suaminya yang tampak putus asa. Seperti ayah dan ibunya, Arya berusaha bangun sekedar menggerakkan persendiannya yang terasa kaku. Batara Arya? Panggilan itu menghentikan kegiatan yang baru saja dimulai. Entah dapat keberanian dari mana Cinde mendatangi Arya. Tidak ada hal lain, hanya ingin menjenguk sekaligus mengembalikan sesuatu yang menjadi penangkal bala bagi Arya. Cindai, ada apa kau kemari? Apa keadaan Batara Arya sudah sangat baik sehingga sanggup berjalan padahal baru siuman? Aku hanya mencoba, Cindai. Arya kembali berdiri berusaha untuk melangkah. Alih-alih melangkah malah limbung tatkala pandangannya tiba-tiba saja gelap. Batara! Cindai refleks menahan tubuh Arya yang hampir terjerembab. Saat itu juga Cindai jengah memalingkan wajah manakala pucuk hidung Arya tidak sengaja menyentuh pipinya. Bergegas dituntunnya Arya kembali berbaring. Harusnya Batara Arya jangan banyak bergerak, apalagi langsung berjalan. Arya hanya tersenyum dengan mata yang masih terpejam, menormalkan kepalanya yang terasa berat dan berputar-putar. Maaf, aku datang dengan lancang. Aku hanya ingin memberi gelang Batara. Ambil saja untukmu karena aku tidak bisa memakainya lagi, Cindai. Arya tersentak membuka mata merasakan sentuhan lembut di tangan kirinya. Ya, tanpa ragu Cindai memberikan sentuhan itu, memakaikan kembali gelang akar bahar di tangan kiri Arya. Mungkin Batara telah kehilangan satu tangan. Bukankah masih ada tangan satunya lagi yang tetap harus Batara syukuri? Aku permisi, Batara. Setelah Cindai pergi, barulah Arya tersadar. Ada segenggam semangat yang ditinggalkan perempuan itu bersama dengan seulas senyum manisnya. Saat Cindai menuju kamar Kalawa, orang yang hendak ditemuinya malah keluar dari kamar di papah nala menuju salah satu saung. Kebetulan letak saung itu selurus dengan pitasan yang menuju tempat Arya, sehingga Cindai lewat tampaklah oleh mata Kalawa. Nyayu? Kenapa Nyayu keluar? Apa yang kau lakukan dari sana? Tidak, aku hanya menjenguk Batara Arya saja yang sedang ditimpa musibah. Cindai. Saat Nala menegur, barulah Cindai tersadar, namun meralat ucapan tiada guna lagi karena Kalawa sudah lebih dulu penasaran dibuatnya. Musibah? Apa yang terjadi dengannya? Kalau begitu antarkan aku ke tempatnya sekarang. Apa? Serempak Cindai dan Nala memekik panik. Keadaan menjadi riskan jika Kalawa sampai bertemu Arya. Maka dipastikan Kalawa akan tahu keadaan Raka Balu yang sebenarnya. Kalawa terkejut atas jawaban serempak dari dua dayangnya. Sepasang alisnya menukik tajam keheranan. Kenapa tidak?
Cindai dan Nala saling melempar pandang meminta satu sama lain untuk memberikan sekelumit penjelasan, tentunya harus dibalut dengan kebohongan. Maksud kami tidak. Apa Nyayu benar-benar sanggup bertemu Batara Arya? Kalawa sontak terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan Cindai tentang kejadian memalukan seumur hidup di hutan bersama Arya. Oleh sebab itu, selama ini Kalawa selalu berusaha menghindar setiap pertemuan dengan Arya walau hanya berpapasan. Keraguan mulai berbisik di liriknya bergantian Cindai dan Nala yang tampak tegang berdiri 2 langkah darinya. Sejenak membisu, akhirnya Kalawa mengurungkan niat untuk menjenguk Arya. Kamu membuat aku ragu, Cindai. Apa yang sudah Arya alami, apakah itu membuat keadaannya buruk? Bukan hal yang besar, Batara Arya hanya sedikit terluka dalam perburuan. Kalawa manggut saja ketika Cindai dan Nala sukses mengelabuinya. Tidak berniat membuat Kalawa tampak bodoh, hanya ingin Kalawa tahu keadaan yang sesungguhnya di waktu yang tepat sesuai arahan Ruknila semalam. Perintah pun baru diketahui Raja Kelayang Tanjung 3 hari ini. Ia tidak setuju atas kebohongan yang dilakukan istrinya sehingga memantik perdebatan di antara mereka. Istriku, apa kau tidak memikirkan dampak dari kebohongan ini? Kalawa pasti akan kecewa mengetahuinya nanti. Seharusnya katakan saja dari awal bagaimanapun pahitnya. Ruknila menggeleng menyangga keras buah pikiran suaminya. Sungguh keduanya memiliki pemikiran yang bertolak belakang. Justru dampak itu yang aku pikirkan sejak awal. Kalawa baru saja mengalami hal mengerikan yang membuatnya hampir kehilangan nyawa. Bagaimana bisa aku menambahinya dengan kabar buruk tentang Raka Balu? Aku cemas akan keadaan kandungannya, suamiku. Raja Kelayang Tanjung kehabisan kata. Ia duduk bersandar di singgasana sembari memijat pangkal hidung, tampak sekali sedang memikul beban yang berat. Kita akan memberitahu Kalawa bila dirinya benar-benar sudah siap menerima kenyataan memilukan ini. Raja Kelayang Tanjung pasrah saja. Apapun itu jangan sampai membuat keadaan semakin menyedihkan. Dan tanggungan di pundak semakin menindih dada hingga lebam melepuh tidak lagi terasa. Masih ada Danum yang harus diselesaikan duduk perkaranya. Wanita itu bukan hanya menyandang status janda dari Raka Balu, tetapi termasuk pelaku utama dalam upaya melenyapkan Kalawa dan 2 nyawa yang tidak bersalah. Ia juga dituding sebagai penipu karena telah memanipulasi tentang kehamilannya, membuat seluruh penghuni istana percaya dengan kebohongan besar yang diciptakannya. Dan kini ia merasakan pahit atas buah kejahatan yang telah disemainya. Sedayu yang mendapatkan kabar burung tentang itu merasa malu, kecewa dan takut bukan kepalang tentunya. Jika bukan karena Danum anak satu-satunya, mungkin ia tidak akan menginjakan kaki di kerajaan Kelayang. Kendati begitu, Danum tetap anak yang harus mendapatkan pembelaannya. Sehari setelah menerima kabar, Sedayu lekas bertolak ke kerajaan Kelayang bersama 1 abdinya dan sekarang sedang dalam perjalanan memasuki wilayah kerajaan Kelayang. Dalam penjara, Danum menanti kedatangan ayahnya dengan putus asa. Keadaannya menyedihkan, menangis tanpa henti, sesekali memohon pada siapa saja yang mendengar. Terkadang berteriak-teriak marah atas tindakan ayah mertuanya yang berlebihan tegas. Katakan pada ayahanda, dia tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku masih istri Raka Balu. Katakan padanya sekarang juga, bodoh. Hulu Balang yang datang menghantarkan jatah makan harus menerima kemarahan Danum. Sayang, Hulu Balang itu tidak begitu peduli meninggalkan Danum yang menjerit-jerit kesetanan. Jika ditelaah kembali, Raka Balu memang tidak pernah memutuskan apapun untuk Danum. Namun bukan berarti Raka Balu masih bisa menerima Danum setelah firasatnya tidak pernah salah tentang siapa dalang yang telah menjebak Kalawa. Kalian semua akan binasa dengan cara yang menyedihkan. Teriakan berbau sumpah itu menggaung memenuhi ruang penjara terdengar sampai keluar. Wanita seperti Danum hanya bersenjatakan lisannya yang tajam. Semua perkataannya yang serupa kutukan itu pasti akan tertunaikan, tapi tidak untuk kali ini. Sumpah serapah Danum tidak akan berpengaruh apa-apa lagi setelah pengorbanan Raka Balu yang digadang-gadang telah menetralisir segala bentuk sumpah Danum.
Kini ia hanya menunggu diadili tanpa adanya kehadiran Raka Balu sampai nafas di penghujung danum tidak akan pernah terima jika selir rendahan seperti Kalawa sanggup mengambil alih tempatnya di hati semua penghuni kerajaan, apalagi Raka Balu. Tidak, wanita licik itu tidak akan pernah bahagia dan akan terhina seumur hidupnya. Kau camkan itu, Kalawa. Justru yang terhina adalah dirinya sendiri. Keadaan Kalawa sekarang berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan Danum. Kemalangan Kalawa membuat simpati terus berdatangan dan menjadikannya disayangi semua orang. Berhari-hari tanpa Raka Balu telah berlalu. Kalawa duduk sendiri di saung yang kini akan jadi tempat baru kesukaannya menghabiskan waktu. Cinda tidak hadir karena Kalawa sendiri yang memintanya untuk banyak beristirahat. Sedangkan Nala, ia sedang di bagian dapur meminta juru masak membuatkan kepurun jewawut kesukaan Kalawa. Beragam pertanyaan mulai mengerubungi pikirannya, terutama tentang siapa yang telah melakukan kejahatan dengan cara menjebaknya karena Cindai tidak menjelaskan itu sama sekali. Dikala sendiri memamah sepi, ada rasa rindu yang leluasa melindap masuk mengusik relung hati Kalawa. Dua calon anaknya pun merasakan ketidakhadiran sang ayah dalam beberapa hari terakhir ini. Kalian juga merindukan ayah? Kita harus sabar menunggu karena ayah sedang menemani Ibunda Danum. Ia menunduk seraya mengusap pelan perutnya yang sedari tadi tampak kembang kempis akibat gerakan dua janin di dalamnya. Kalawa tidak pernah menghiraukan kebencian Danu padanya. Ia hanya ingin hidup damai berdampingan sampai kapanpun. Duduk di saung berayun kaki mengingatkan Kalawa ketika berada di gubuk Telaga Bahandang. Seketika semburat merah menghiasi pipinya manakala ingat pertama kali Raka Balu menjemputnya di sana. Kanda. Ia gelisah menahan rindu yang kian membuncah, teringin sekali Raka Balu cepat pulang. Jangan sampai terlarut dalam rindu yang tidak berkesudahan. Kalawa putuskan untuk berjalan-jalan ke sekitaran istana sebelum kembali ke tempatnya. Bulir air di dedaunan talas serupa bola kristal yang memancarkan redup senja setelah siang tadi diguyur hujan. Membawa perutnya yang besar, Kalawa berjalan pelan menapaki rintikan yang tersusun dari bebatuan alam. Melewati sentong para tamu agung, taman mini yang ada di tengah istana, memetik setangkai bunga aster hingga langkah kakinya berlabuh di stal yang kebetulan terlihat seorang kusir yang sedang memandikan kuda putih yang semua orang pun tahu milik siapa hewan itu. Bukankah itu kuda milik Kanda? Kalawa bergegas mendekati kusir yang masih asik memandikan kuda Raka Balu. Hewan itu sebelumnya memang Raka Balu tinggalkan di Telaga Bahandang dan pulang ke istana setelah dituntun oleh Muyin melalui telepati. Mbah, Nyayu, ada apa Nyayu kemari? Empu sudah pulang. Kusir itu sontak menggaruk kepala yang tidak gatal bingung akan pertanyaan Kalawa. Ia tidak tahu menahu tentang keadaan Raka Balu yang sengaja disembunyikan pihak keluarga dari Kalawa. Kemudian dengan entengnya kusir itu menyaut. Kuda ini memang baru kembali setelah Empu tinggalkan entah di mana. Apa Nyayu memang baru siuman sehingga tidak tahu kalau Empu sudah pulang beberapa hari yang lalu? Sudah pulang. Setelahnya Kalawa terdiam terenyuh dalam hingga tidak sadar bunga aster dalam genggamannya lolos jatuh ke tanah. Sementara seisi istana mengatakan Raka Balu sedang pergi menemani Danum, si kusir malah mengatakan sebaliknya. Membingungkan bukan? Nyayu. Kusir memanggil pelan, mengibaskan tangannya membuat Kalawa terkesiap. Terima kasih pemberitahuannya. Hanya itu yang keluar dari mulut Kalawa. Setelah sekian menit bergeming, ia pergi begitu saja tanpa ada pertanyaan lebih lanjut untuk menjawab segala kebingungannya. Hati sudah tidak karuan, mana lagi terpikirkan untuk menginterogasi si kusir. Apa memang tidak ada yang memberitahunya? Kaki melangkah satu arah tidak seiras dengan pikirannya yang bercabang-cabang. Ragam pertanyaan mulai menjamur. Apa benar Kanda sudah pulang, tapi tidak mungkin Kanda tidak menemuiku? Banyak alasan untuk menyanggah pertanyaan si kusir, tapi wajah kusir yang yakin saat mengatakan itu membuat Kalawa di antara kebimbangan.
Bila mana benar kenapa Ruknila dan yang lain harus berbohong, atau mereka juga tidak tahu bahwa Raka Balu sudah lama kembali. Pro dan kontra harus membuat Kalawa segera menemui Ruknila, orang pertama yang mengatakan Raka Balu sedang melakukan perjalanan bersama Danum. Alih-alih menghadap sang ibu ratu, Kalawa malah memilih untuk kembali ke tempatnya. Kalawa duduk termangu seorang diri, pikirannya berkecamuk siapa yang akan ditanyai. Cinde masih memulihkan diri dan Nala belum juga kembali setelah izin menemui juru masak. Haruskah aku menemui ibunda? Kalawa tidak lantas pergi, ia masih menimang keputusannya untuk menemui Ruknila. Tatkala merasa perlu, Kalawa pun pergi dengan keraguan-raguan. Keputusannya memang sudah benar, tapi sayang Ruknila tidak berada di sana. Kalawa terpaksa kembali merasa waktu kunjungannya tidak tepat. Sebelum melewati gerbang, ia bertemu dengan dayang senior milik Ruknila yang berjalan terburu. Mbah, Nyayu, kenapa kemari? Aku hendak menemui ibunda, tapi ibunda tidak ada. Dayang itu hanya membenarkan saja, tidak banyak omong karena orang yang Kalawa cari sedang berada di Balai Irung melakukan pertemuan mendadak dengan ayah Danum yang baru tiba. Sebaiknya Nyayu kembali saja. Kalawa memang tidak punya tujuan lain lagi selain kembali ke tempatnya. Disusurinya rintisan berkerikil itu manakala mendongak, indera penglihatannya menangkap dua sosok yang sedang berjalan santai di seberang sana. Kalawa tercengang, dahinya berlipat 3. Cinde? Pantas saja Kalawa tercengang, tampak Cinde berjalan santai sembari memapa Arya dengan begitu hati-hati. Dilihatnya Cinde sesekali tersenyum jengah menundukkan kepala. Entah apa yang mereka bicarakan, Cinde harusnya sedang beristirahat tapi malah berkeliling bersama adik Raka Balu. Tidakkah Kalawa merasa curiga dan penasaran? Begitu pasti Kalawa ingin menyambangi keduanya, baru setapak Kalawa pun berhenti teringat akan kejadian di hutan kala itu. Sungguh rasa malu membuat Kalawa tidak sanggup berhadapan dengan Arya. Pada akhirnya Kalawa memilih untuk kembali daripada menuntaskan rasa penasarannya. Sekembalinya ditunggu Cinde dengan tidak sabar. Kebetulan Nala datang tak lama kemudian membawa semangkuk kepurun yang masih mengepul. Nyayu, ini kepurunnya. Nala, tadi aku melihat Cinde sedang berjalan-jalan bersama Arya. Apa yang terjadi dengan Cinde? Dia bukan orang yang dekat dengan Arya, tapi kali ini aku sangat melihat kedekatan itu. Bahkan dia terang-terangan mendatangi Arya. Nala, aku harus mengatakan ini pada ibunda karena Cinde sudah lancang keluar masuk kediaman Arya, padahal dia bukan dayang di sana. Nyayu, kasihanilah Cinde, janganlah Nyayu mengadu pada ibunda. Karena semua itu bukan keinginan Cinde, tapi Batara Arya sendiri yang memintanya untuk datang. Kalawa menyeringai saat Nala termakan pancingannya. Jika tidak begitu, mana mungkin Nala akan jujur, dan Kalawa tahu bahwa kedua dayangnya itu saling tolong-menolong dalam kebohongan. Namun memang sedikit membuat terperangah sejak kapan Arya meminta dayang lain untuk menemaninya. Setahu Kalawa, Arya laki-laki dengan sikap terdingin terhadap wanita, apalagi setelah kematian tragis istrinya Jingga. Pasti ada sesuatu yang terpendam dan Kalawa akan mencoba mengulik itu. Semua orang di istana tahu bahwa Cinde adalah dayang milikku. Lalu kenapa Arya yang meminta Cinde untuk melayaninya? Aku minta Cinde berehat untuk memulihkan diri, bukan untuk beralih melayani Arya. Apa tidak ada dayang lain? Nala mendadak pening mendapatkan ragam cecaran dari Kalawa. Ada gelisah yang sedang coba Nala tutupi melalui senyum canggung itu. Kenapa kau diam saja, Nala? Kau sedang mencari alasan? Jujurnya aku tidak tahu persis tentang itu, Nyayu. Yang aku tahu pertemuan itu terjadi karena Cinde hendak memberikan gelang milik Batara Arya yang ditemukannya di dekat gerbang utama. Begitukah? Bagaimana Cinde bisa tahu jika gelang itu milik Arya? Aku memang tidak tahu kenapa Cinde selalu datang ke tempat Batara Arya. Mungkin karena Cinde merasa kasihan melihat Batara Arya yang kehilangan satu tangannya. Kalawa tampak terkejut mendengar pengakuan itu. Kehilangan anggota tubuh bukan hal biasa lagi. Kemalangan apa yang menimpa Arya sampai harus kehilangan anggota tubuhnya saat berburu? Aku
Aku pun tidak tahu, Nyayu. Nala tertunduk semakin dalam, merasa gemetar saat kebohongannya sedikit lagi terbongkar. Setelah itu Nala permisi pada Kalawa, takut ditanyai yang macam-macam lagi. Nah, orang macam apa aku ini yang tidak datang memberikan dukungan? Aku akan menjenguk Arya sekarang. Nala tidak mengira bila Kalawa kali ini akan mengesampingkan perasaan malunya terhadap Arya. Sendirian Kalawa pergi menuju jalan yang tadi sempat dilaluinya, mana tahu Arya dan Cindai masih di sekitar sana. Bagai pucuk dicinta ulang pun tiba, tapi yang Kalawa lihat jauh di sana bukanlah Cindai yang memapa Arya, tetapi Raja Kelayang Tanjung yang berjalan tergesa-gesa bersama Sedayu dan Jata yang mengekor. Itu kan ayahnya Yudanum. Kalawa terhenyak yang orang-orang katakan padanya bahwa Raka Balu sedang pergi menemani Danum menemui orang tua, tapi orang tua itu justru berada di kerajaan Kelayang. Mereka berbohong atau memang tidak tahu Kanda sudah pulang? Tapi kenapa Kanda tidak menemuiku walau sesaat? Bukankah banyak janji-janji padaku yang belum Kanda laksanakan? Tidak dipungkiri Kalawa kecewa juga merasa dipermainkan oleh Raka Balu. Tanpa pikir panjang Kalawa bergegas menuju kediaman Raka Balu. Tidak peduli harga dirinya akan runtuh karena mendatangi lelaki yang bukan lagi suaminya. Langkah Kalawa terburu membuatnya tiba dengan cepat. Dua hulu balang yang menjaga gerbang sontak menghadang. Yakinlah Kalawa bila Raka Balu menolak menemuinya. Jangan menghalangiku karena aku datang atas perintah Ayahanda. Dua hulu balang itu saling pandang lantas mempersilahkan Kalawa masuk. Baru beberapa langkah memasuki halaman, Jata pun datang langsung mendapatkan laporan akan kehadiran Kalawa. Kalian mengatakan apa? Gusti Raja tidak pernah memerintahkan itu karena aku baru saja bersama Gusti Raja. Jata kontan berlari menyusul sebelum Kalawa memasuki kamar Raka Balu, namun ia terlambat. Tampak Kalawa sudah berada di depan pintu. Tunggu, Nyayu. Ada apa, Jata? Apa yang Nyayu lakukan di sini? Memangnya apa lagi aku hendak menemui Empu? Maaf, Nyayu, bukankah Nyayu tahu Empu sedang pergi menemani Nyayu Danum? Ke rumah orang tuanya Yudanum. Bukankah ayahnya ternyata ada di sini? Jangan khawatir, aku hanya ingin tahu apa kesalahanku sehingga Empu tidak ingin menemuiku lagi. Tapi Nyayu... Jata terlalu membuang waktu. Akhirnya dengan mengerahkan seluruh tenaga Kalawa menarik Jata ke samping. Begitu masuk, seluruh pandangan Kalawa tertuju pada sosok yang terbaring tidak sadarkan diri di peraduan. Kalawa terenyuh. Kanda...